Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rastia Dewi Puji Astuti dengan NIM 7211419028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan Sistem Informasi Manajemen bab 6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Nah, di bab 6 ini ada apa aja sih? Jangan di skip videonya ya. Nah, pada bagian yang pertama ada organisasi data. Nah, dalam organisasi data ini ada 4 komponen. Yang pertama ada hierarki data. Nah, dalam hierarki data ini ada 4 bagian. Yang pertama ada field. Field adalah data terkecil yang mencerminkan suatu data yang akan diambil dari suatu komputer pada saat waktu tertentu. Kemudian ada record. Record adalah koleksi-koleksi field yang saling berhubungan. Nah, yang ketiga ada file. File adalah koleksi-koleksi dari rekor yang saling berhubungan juga. Kemudian yang terakhir ada basis data. Nah, basis data di sini adalah kumpulan dari file-file tersebut. Kemudian yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, tabel yang berisi kolom dan baris dapat disajikan dalam satu spreadsheet. Kemudian kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data. Kemudian judul kolom berisi nama-nama field data, sedangkan baris dalam tabel berisi nilai-nilai dari field data. Kemudian yang ketiga ada flat files. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang tidak berlubang. Nah, alasan dari suatu tabel harus dibuat menjadi flat files karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Kemudian yang keempat ada field kunci. Kunci dari suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang secara unik memiliki nilai mengidentifikasikan masing-masing rekor di dalam tabel. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur basis data. Nah, struktur basis data ini terdiri dari 3. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Nah, struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok maupun subkelompok data yang lainnya. Kemudian struktur basis data yang kedua ada struktur basis data jaringan. Nah, struktur basis data jaringan ini memungkinkan untuk penarikan rekor-rekor tertentu. Kemudian struktur basis data yang ketiga ada struktur basis data relasional. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alat-alat penyimpanan, maka struktur basis datanya berbentuk implisit. Selanjutnya ada contoh basis data relasional. IBM, Oracle, Microsoft, dan perusahaan lainnya menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Implementasinya memang berbeda, namun keduanya atau kesemuanya menggunakan struktur yang sama. Kemudian selanjutnya ada konsep basis data adalah integrasi logis rekor-rekor yang melintasi berbagai lokasi fisik. Kemudian selanjutnya ada membuat basis data. Nah, dalam membuat basis data ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama ada menentukan kebutuhan data. Nah, dalam menentukan kebutuhan data ini dapat menggunakan 2 pendekatan dasar. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses, dan yang kedua ada pendekatan pemodelan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada teknik-teknik pemodelan data. Nah, teknik dalam pemodelan data ini ada 2. Yang pertama ada diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas ini digunakan untuk menguraikan kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekor-rekor yang terhubung akan dapat disatukan atau dapat digabungkan bersama. Kemudian selanjutnya ada diagram kelas. Nah, diagram kelas ini digunakan untuk menguraikan kegiatan data atau tindakan-tindakan yang dilakukan atau dioperasikan dalam suatu relasi. Selanjutnya ada menggunakan basis data. Yang pertama ada formulir dan laporan. Nah, formulir secara tipikal hanya menampilkan satu rekor saja pada satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Kemudian laporan adalah data yang teragregasi dari basis data yang digunakan untuk membantu suatu pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada query, yaitu suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekor-rekor yang terpilih. Kemudian selanjutnya ada bahasa query terstruktur, adalah suatu kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk memperkerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Selanjutnya ada pemrosesan data lanjutan. Nah, pemrosesan data lanjutan ini telah menjadi hal yang sangat umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan adanya analisis yang mirip dengan cross tabulation. Selanjutnya ada personal basis data.
Yang pertama ada administrator basis data, adalah spesialis informasi yang mampu menyediakan, mengembangkan, dan menggunakan basis data. Adapun tugas-tugas dari administrator basis data adalah yang pertama perencanaan basis data, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada operasi basis data, dan yang keempat ada keamanan basis data. Selanjutnya ada programmer basis data. Nah, programmer basis data ini menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Kemudian, programmer basis data ini seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan suatu data untuk basis data. Kemudian yang ketiga ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini tidak bisa diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka menuliskan laporan dan formulir, kemudian menyampaikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data. Selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Yang pertama ada keuntungan DBMS. Nah, keuntungan dari DBMS ini yang pertama ada mengurangi pengulangan data, yang kedua ada mencapai independensi data, yang ketiga ada mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang keempat ada keamanan yang lebih baik. Nah, selain keuntungan, DBMS juga memiliki kerugian, antara lain yang pertama membeli peranti lunak yang mahal, kemudian ada mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan yang ketiga memperkerjakan atau memelihara staf dari DBA. Nah, cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.